What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Pleasure. Film ini menceritakan tentang seorang gadis polos nan lugu yang punya cita-cita mulia, yaitu ingin jadi tajir, tapi maunya kerjanya cuma modal nonggeng cuy. Alhasil ia pun ikut casting di mana-mana, sampai pada akhirnya cita-citanya pun tercapai dan doi berhasil hidup bergelimang harta. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Bella. Dia merupakan wanita polos nan lugu yang masih berusia 18 asal Swedia. Bella mengaku pada petugas imigrasi bahwa dia datang ke Los Angeles untuk berlibur saja. Lantas setelah beres dari imigrasi, Bella pun segera menuju ke rumah temannya dan kemudian ia menemui seorang temannya yang bernama Jay untuk menandatangani sebuah kontrak pekerjaan menjadi bintang film Gerasak Gerusuk alias film Pak Tarno cuy. Dan ternyata impian Bella sejak masih duduk di bangku SMP dulu adalah menjadi bintang film beginian cuy. Kini Bella sudah cukup umur dan siap mengikuti castingnya. Setelah diajak ngobrol sebentar sama sang sutradara, Bella pun lalu diberikan sebuah cairan pembersih serabi agar nanti saat di kamera terlihat lebih mencilak. Ia pun segera menurutinya sembari ngebotakin jambunya nih. Lantas Bella pun terlihat sangat grogi sampai ia pun harus disemangatin dulu nih sama si sutradara. Pada akhirnya Bella pun kembali semangat dan segera melakukan casting perdananya itu. Dimulai dengan sesi bincang-bincang dengan lawan mainnya, dan setelah itu syuting pun dilakukan dengan ritual perpusrengan duniawi. Singkatnya, syuting pun selesai dan semua orang yang ada di ruangan tersebut bernafas lega. Mereka pun memberinya tepuk tangan sambil memuji aktingnya yang cukup baik katanya. Setelah sukses di syuting pertamanya, Bella langsung meminta motivasi lagi dari si sutradara dan juga Jay, khususnya tentang bagaimana cara menjadi pemain yang baik dan benar dan bisa cepat naik daun. Jay dan sutradara itu pun hanya mengatakan ke Bella yaitu lakukan yang terbaik. Bella pun dengan semangat menjawab bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk karirnya ini. Saat kemudian Bella pun diantarkan oleh Jay. Sembari mengobrol di sini Bella pun juga mengunggah foto-foto syutingnya sambil tersenyum bangga, dan tiba-tiba Jay bertanya, kenapa Bella ingin menjadi aktris? Bella pun menjawab bahwa ia ingin popularitas, di samping itu juga duit dan endorse-nya lumayan banyak. Bella juga bercerita kalau dia pernah dipusreng oleh abahnya dan dia justru menikmatinya. Abahnya tiri BTW cuy. Intinya kalau jadi pemain dia bisa senang-senang plus dapat bayaran tentunya. Bella sendiri akhirnya ngekos bersama bintang lainnya yang bernama Joy, Ashley dan juga Kimberly. Namun Bella tak terlalu nyaman dengan mereka karena mereka ini cukup jorok. Keesokan harinya, Bella dan Joy diantar oleh seorang pria bernama Mike. Mike mengantarkan mereka untuk melakukan syuting berikutnya. Dan seperti biasa, mereka pun diwawancarai dulu. Setelah itu, mereka disuruh membuka semua yang dikenakan untuk di zoom-zoom nih sama si Mamang ini. Setelahnya, mereka pun menjalani sesi foto studio untuk personal branding mereka. Dan di studio itu, mereka pun melihat salah satu bintang yang sedang naik daun dan dia bernama Eva. Eva sendiri dimanajeri oleh seorang pria bernama Spiegler yang tentunya dia sudah senior di bidang beginian. Bella yang belum terbiasa foto session, dia masih tampak gugup pada saat itu. Bella berkali-kali nggak bisa berpose sesuai arahan si fotografer. Sementara itu, Eva yang berada di situ hanya menertawakan foto canggungnya Bella. Untungnya Joy menyemangatinya dan mengajari pose-pose yang enak dilihat.
Berkat hal tersebut, pemotretan pun berlangsung dengan sempurna. Setelah itu, Bella dan Joy menjadi semakin akrab. Mereka saling memberitahu nama asli mereka. Nama asli Bella ternyata adalah Linnea, sedangkan Joy bernama asli Katie. Karena Joy sudah lebih senior di dunia beginian, Joy pun mengajari Bella tutorial makan pisang yang baik dan benar. Dan karena hasil video latihannya ternyata bagus, Joy pun menyarankan Bella untuk menjualnya di sebuah website online, cuy. Sekarang ini Bella sudah lumayan nyaman tinggal di kosan itu dan juga sudah mulai akrab dengan teman-temannya. Ia juga ikut merayakan ulang tahun Ashley, lalu dilanjut dengan minum-minum cantik. Setelah itu mereka pun mengunjungi sebuah pesta perilisan sebuah website menonton film premium yang didatangi juga oleh si Spiegler, yang mana tentunya dia juga membawa para pemainnya termasuk si Eva. Di sini Bella terlihat iri melihat mereka. Dengan bersama Jay, Bella pun dikenalkan dengan salah satu sutradara terkenal yang suka menggarap video Pak Tarno. Ketika di toilet, Bella pun bertemu dengan Eva. Dia berusaha berkenalan, namun Eva terlihat sangat sombong. Bella sangat ingin dimanajeri oleh Spiegler karena menurutnya akan sering banyak job katanya. Lantas ketika kembali ke kosan, karena kurang mantep nih manajernya yang sekarang, Bella pun nekat menelpon agensi Spiegler. Lalu Bella mencoba meyakinkan mereka kalau dia adalah wanita yang berbakat dalam hal ini. Agensi Spiegler pun ternyata sudah melihat video milik Bella yang pertama kemarin dan mengatakan kalau Bella belum layak dan belum memenuhi syarat dari agensi mereka. Akhirnya untuk memenuhi salah satu syarat dari Spiegler, Bella mendatangi salah satu sutradara yang dia temui di pesta tempo hari. Ia pun disambut cukup ramah di sana. Dan setelah diberi penjelasan oleh sutradara serta penasihat yang lainnya, Bella pun siap disyuting dengan mereka. Namun bukanlah hal yang mudah karena si Bella ini harus diikat-ikat dan pokoknya rada hardcore lah cuy. Seiring syuting berlalu, karena dikerasin nih, si Bella ternyata jadi justru makin bersemangat. Setelah hari itu Bella mendatangi studio lain untuk syuting lagi. Namun kali ini Bella nggak syuting berdua, melainkan langsung bertiga cuy. Nah di sini Bella pun kaget karena hal tersebut melebihi syuting kemarin. Dan pada akhirnya Bella pun gak kuat dengan perlakuan mereka-mereka ini. Sang sutradara pun menghampirinya dan mencoba menenangkan Bella. Namun ya, Bella memilih untuk menyudahinya. Sutradara dan para kru yang bertugas di sana pun kecewa berat dengan keputusan Bella tersebut. Kemudian di tengah jalan Bella mengalami mual karena kecapean. Kemudian dia mendatangi agennya yang bernama Mike. Di sini Bella pun marah-marah karena Mike nggak memberitahu kalau syutingnya sekacau itu cuy. Namun Mike mengatakan kalau mereka ini sebenarnya hanya menurut apa maunya Bella yang sebelumnya memang request minta syuting yang agak keras. Lalu malam harinya Bella pun curhat ke ibunya lewat telepon. Dan tentunya Bella nggak memberitahu ibunya kalau dia kini di Amerika sebenarnya untuk menjadi bintang film Pak Tarno. Sang ibu pun memberikan semangat kalau di dunia kerja Bella pasti akan bertemu dengan orang-orang yang jahat dan Bella harus belajar cara menghadapinya. Setelah diberi semangat oleh ibunya, di sini Bella pun menjadi sosok yang lebih kuat dan juga tegar. Bella lebih rajin latihan sendiri di kos-kosannya. Bahkan Bella juga menghubungi situs lain untuk syuting lagi. Namun kali ini dia melakukannya dengan gratis karena dia sudah muak dengan Mike. Jadi semua syutingnya ini hanya untuk biodatanya saja. Lalu keesokan harinya Bella pun datang ke studio untuk syuting secara cuma-cuma. Dan kali ini Bella juga mengajak Jay untuk tarung 3 agar ia lebih merasa nyaman. Kemudian syuting pun dimulai. Sejak awal Bella terlihat mulai kewalahan karena lumayan gede nih cuy. Tapi untungnya berkat semangat dari Jay, Bella pun berhasil melakukan syuting kali ini. Singkat cerita, Bella pun akhirnya dipanggil lagi oleh Spiegler untuk diwawancarai. Bella pun berterus terang bahwa kedatangannya ke Amerika adalah untuk mencari aktris yang dimanajeri oleh Spiegler. Mendengar semangat itu, Spiegler pun akhirnya menyetujuinya. Bella kemudian diminta untuk mengikuti masa percobaan. Ia pun memulainya dengan pemotretan secara terus-menerus
dan tentunya juga dengan syuting yang banyak banget lawannya nih. Dan singkatnya, Bella pun akhirnya resmi dimanajeri oleh Spiegler. Teman-teman sekosannya pun merayakannya. Namun mereka juga harus melepaskan Bella karena sebentar lagi ia harus pindah juga nih ke tempat tinggalnya yang baru. Bella pun merasa sangat berat untuk pindah dari sana, utamanya dengan Joy yang memang mereka ini sudah sangat dekat. Sebagai salam perpisahan, Bella pun mengajak Joy untuk syuting bareng sebagai les biola. Bella pun merancang tempat yang megah untuk syuting mereka. Namun lawan mainnya ternyata merupakan salah satu musuhnya Joy. Bella pun menyemangatinya sampai ia mulai tenang. Dan akhirnya syuting pun dimulai. Lantas beberapa saat setelah syuting dimulai, baru juga mulai bentar, Joy ternyata udah keburu kesel. Dia pun bilang kalau dia nggak bisa melanjutkan syuting dan memutuskan untuk pergi. Sang sutradara pun ikutan kesel karena si Joy ini benar-benar nggak profesional. Namun untungnya Bella mampu menyelesaikan syuting ini walaupun jadi agak lecet nih. Singkat cerita, setelah selesai syuting, persahabatan Bella dengan teman-temannya pun akhirnya kandas akibat dia tak mau membela Joy tadi. Barang-barang Bella pun dibuang di depan gerbang agar Bella nggak perlu masuk lagi untuk mengambilnya. Lantas beberapa bulan berlalu, gaya hidup Bella pun berubah diiringi dengan kenaikan pendapatannya. Setiap kali ada event press release, Bella selalu ditempatkan di hotel yang mewah di berbagai negara. Hubungannya dengan Eva juga kian membaik. Dia juga sempat satu frame nih dengannya. Hingga akhirnya di sebuah acara yang dipenuhi para bintang dari berbagai agen pun kembali dilaksanakan. Di acara itu Bella duduk sebagai tamu VIP, sementara Joy dan Ashley sebagai tamu biasa. Bella pun langsung buang muka ketika mereka saling berhadapan. Dan setelah itu persahabatan mereka pun rusak total.